ke sesi selanjutnya, yaitu pembukaan. Sebelum Bang Wan buka, Bang Wan ada pantun nih. Nanti teman-teman silakan on mic dan bantu bilang cakep ya. Oke, Bang Wan. Oke, oke. Hari kemarin hari Kamis. Cakep. Cakep. Hari ini Cakep. hari Jumat. Cakep. Di Cakep. coaching kali ini ditemani oleh moderator yang manis. Maka dari itu, mari kita belajar dengan penuh semangat. Cakep. Oke, Asik. baik. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, yang terhormat founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Al-Farisi. Yang saya hormati seluruh pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, yaitu Kak Lala, Kak Rian, dan Kak Dani. Sekaligus narasumber kita pada coaching kali ini, yaitu Kak Muhammad Sami Arkan. Yang saya hormati Project Director Duta Inspirasi Indonesia, batch 14, yaitu Apai Shauki. Yang saya hormati Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia, batch 14, yaitu Amai Adeline. Yang saya hormati para HRD wilayah, ada Ayah Firman dan Mamski Pio. Yang saya hormati pula para fasilitator TIMPL Duta Inspirasi Indonesia batch 14 dan yang saya banggakan seluruh Duta Inspirasi Indonesia batch 14 dari 38 provinsi. Masya Allah. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di coaching kelima kita. Kita sudah bersama dengan materi yang sangat luar biasa tentunya, yang mana sudah ada Kak Muhammad Sami Arkan. Nah, pada coaching kelima kita malam hari ini, teman-teman pada sudah tahu belum judul tema yang akan dibawa oleh materi kita? Ayo, yang tahu silahkan on mic. Jadi diri sendiri, profesional, quick success, kunci sukses personal branding. Betul banget. Nah, maka dari itu kita akan belajar bersama pemateri yang sangat luar biasa tentunya dan sangat menginspirasi, yaitu sudah ada Kak Muhammad Samirkan. Mungkin teman-teman boleh saya hello lagi di kolom komentarnya. Halo Kak Sami. Halo Kak Sami. Selamat malam. Malam Kak Sami. Halo, Nyala Bang Sami. sekali. Oke, baik. Gimana Kak Sami kabar pada malam hari ini? Apakah sehat Kak Sami? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sami kurang sehat kawan karena yang kambuh, terutama di bagian leher, Kak. Nah, jadi mau doanya juga teman-teman semuanya, karena di depan aja sok kuat, di belakangnya hancur sebenarnya. Semoga sehat selalu ya Kak Sami. Sembuh. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Baik, kita lanjut ya teman-teman semua. Eh, saya harap nanti teman-teman ketika sudah pemateri menyampaikan materinya, teman-teman bisa on cam, bisa aktif bertanya di sesi tanya jawab dan teman-teman semua harus aktif pada coaching pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, silakan Bang Wan pimpin dan teman-teman yang beragama non-Muslim, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, karena berdoa tidak ada kata selesai. Oke, baik kita lanjut. Sebelum lanjut ke acara inti pada malam hari ini, sebelum pemateri menyampaikan materinya, maka di sini Bang Wan ingin membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Mungkin operator boleh bantu. Oke, baik. Di sini nama lengkapnya adalah Muhammad Sami Arkan. Biasa dipanggil oleh kita biasanya akrabnya yaitu Kak Sami. Nah, Kak Sami ini merupakan saat ini mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Insya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada prestasi yang sudah diraih oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini,
yaitu yang pertama peserta terbaik Indonesian Youth Transformation Summit Pus Pus Pres Pus Presnas, Masya Allah, Juni tahun 2022. Dan selanjutnya ada lagi juara satu Putra Duta Genre Bengkulu Selatan, BKKBN. Dan selanjutnya ada juga finalis terompah panjang nasional Fornas Sumsel. Sebagai peserta favorit Parlemen Remaja DPR RI, yaitu pada bulan Oktober tahun 2022, dan juara dua Putra Duta Genre Provinsi Bengkulu BKKBN pada bulan Maret 2023. Ada lagi di sini eh, juara tiga Cerdas Cermat di Natalis Genre Bengkulu BKKBN pada bulan Maret 2023. Wah, teman-teman, di sini banyak sekali nih teman-teman prestasi Kak Sami, pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Namun tidak bisa Bang Wan sebutkan satu persatu, tapi teman-teman bisa nanti lihat di CV-nya, mungkin bisa Bang Wan share jika teman-teman butuh untuk melihat pengalaman organisasinya, prestasinya, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada pengalaman organisasi daripada Kak Sami, yaitu OSIS MPK SMAN Bengkulu Selatan sebagai Ketua Divisi Humas, terus Ketua Humas dan Koordinator acara Duyau Top Saber School Championship Februari 2022. Ketua Humas dan Koordinator acara Festival Seni Budaya dan Kreasi Januari 2023. Dan ada juga di sini PIKR Kultur SMAN Bengkulu Selatan, Wakil Ketua Umum. Dan ada juga sebagai Genre Bengkulu Selatan sebagai Ketua mengadakan kegiatan pemilihan Duta Genre Bengkulu Selatan November 2023. Wah, banyak sekali nih teman-teman. Namun tidak bisa Bang Wan sebutkan satu persatu. Namun pemateri kita ini sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja CV yang dapat Bang Wan sampaikan dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut ya teman-teman untuk mengefisienkan waktu, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa di coaching kelima ini, yaitu sudah ada Kak Muhammad Sami Arkan. Kepada Kak Sami, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kawan atas moderator pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengapresiasi banget kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk coaching wajib pada minggu ini, pada hari ini, teman-teman semuanya bersama saya. Dan kita akan belajar tentang membangun personal branding, teman-teman semuanya. Di sini kita belajar, teman-teman, Sami bukan menjelaskan, dan kita perlu untuk adanya diskusi agar kita ada pemahaman dua arah, teman-teman semuanya. Jadi, Sami kesannya bukan menjadi guru ataupun menjadi dosen ya, teman-teman semuanya. Boleh untuk ditampilkan PPT Sami, Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Semangat ya. Jangan lupa dicatat juga teman-teman, kita sama-sama diskusi. Oke, tolong di Oke, terima kasih Kak Queen. Nah, di sini judul kita pada malam ini teman-teman yaitu Learning to Building Personal Branding oleh saya sendiri yaitu Sami Arkan. Membangun personal branding bukan untuk ajang unjuk diri teman-teman, tapi membagikan pengalaman demi kebaikan. Ciptakan personal brandingmu dengan senyamanmu. Nah, oke, boleh dilanjut Kak? Nah, ini di slide kedua, teman-teman. Sebelum kita masuk tentang personal branding, Sami itu pengen nanya dulu kepada teman-teman semuanya. Boleh nanti angkat tangan dan langsung raise hand, teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih itu personal branding? Dan apa sih bedanya dengan citra diri? Boleh dong, teman-teman, minta satu volunteer atau dua deh. Oke, ada Kak Meta kalau di Sami pertama. Oke, boleh silakan Kak Meta. Oke, disclaimer ini nggak ada salah, nggak ada benar, teman-teman. Nggak mempengaruhi teman-teman jadi Duta of the Moon kok. Aman, santai, santai. Santai. Oke, boleh Kak Meta. Oke, baik. Terima kasih Kak Sami atas kesempatannya. Jadi kalau saya pribadi memahami personal branding itu adalah proses di mana kita memperkenalkan kemampuan kita atau sesuatu hal yang berkaitan dengan kita untuk membentuk persepsi positif dari orang lain. Nah, apa yang membedakan dengan citra diri? Kalau saya memahami bahwa personal branding itu adalah proses dari kita untuk agar orang lain memiliki persepsi positif. Sedangkan kalau citra diri itu lebih ke pandangan orang lain kepada kita gitu. Jadi personal branding ini kalau menurut saya adalah lebih ke proses dalam kita membangun persepsi bagi orang lain. Terima kasih Kak Sami. Oke, izin menyimpulkan Kak Meta, kalau personal branding itu hasil dari proses kita membangun diri kita dalam pandangan orang lain ya Kak. Oke, benar juga. Oke, satu orang lagi teman-teman, Sami minta volunteernya kok. Yang aktif biasanya jadi Duta of the Moon nih. Oke, ada Kak Viana dari Papua Barat. Boleh dong Kak? Iya, kalau terkait personal branding sama citra diri tadi ya. Kalau menurut aku pribadi, personal branding itu di mana kita menunjukkan kepada orang-orang karakteristik yang kita miliki. Sedangkan citra itu bagaimana kita menjaga nama baik dari karakteristik yang kita miliki seperti itu. Cukup saja dari saya Kak Sami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Viana. Oke, terima kasih Kak Meta, Kak Viana kesempatannya. Untuk Kak Syari juga boleh sebagai orang terakhir.
Oke, terima kasih Kak Sami. Dijawab ya Kak. Menurut saya personal branding adalah cara seseorang untuk mempresentasikan diri mereka kepada orang lain dan membangun reputasi di luar diri mereka. Untuk citra diri ini adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, termasuk keyakinan, nilai, dan persepsi tentang diri mereka. Ini lebih bersifat internal dan mencakup aspek psikologis serta emosional. Seperti itu Kak. Terima Oke. kasih. Terima kasih Kak Syari. Wah, keren-keren teman-teman Duta Inspirasi 14 ini, Kak. semoga teman-teman semuanya setelah tamat ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Nah, nggak ada salah, nggak ada benar teman-teman, karena setiap yang teman-teman ucapkan itu tadi adalah pembelajaran untuk kita ke depannya. Dan Sami baru kebuka juga bahwasanya personal branding dan citra diri itu menurut pandangan teman-teman juga berbeda, dan menurut pandangan Sami juga berbeda teman-teman. Jadi kita akan sama-sama belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman, karena kita itu satu tingkat dan juga ada yang lebih keren atau yang lebih tua dari Sami, mohon maaf jika ada sifat Sami yang menyinggung teman-teman semuanya, karena di sini Sami masih proses juga untuk menyesuaikan diri kepada teman-teman semuanya. Tapi Sami yakin sebelum kita masuk ke materi intinya, teman-teman sudah membangun personal branding lebih dulu dan teman-teman sudah tahu dasar-dasar untuk personal branding. Jadi jikalau ada yang sedikit teman-teman ragukan dari perkataan Sami, nanti boleh langsung ditanyakan ya. Oke, boleh untuk di next Kak. Oke, untuk selanjutnya boleh. Tolong. Nah, what is personal branding? Oke, Sami mendefinisikan bahwa personal branding itu adalah cara kita merepresentasikan atau melihatkan diri kepada orang lain, teman-teman. Ini mencakup cara kita berbicara, penampilan, dan nilai yang kita tunjukkan. Benar banget dari pandangan teman-teman yang tiga tadi, teman-teman. Kalau personal branding itu cara kita melihatkan diri kita kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita membangun personal branding kita itu ya tergantung diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita memang mau personal branding kita yang berkarismatik, kita mau personal branding kita yang tegas ya, berbicaralah seperlunya dan berbicara sekualitasnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang mau membangun personal branding yang friendly, teman-teman memang mau membangun personal branding yang baik, teman-teman, seperti yang saya lakukan sekarang, itu berbicaralah dengan baik, teman-teman. Berbicara dengan bahasa sehari-hari nggak apa-apa, asal tahu batasannya. Jadilah diri sendiri, teman-teman. Jangan menjadi orang lain. Nah, yang citra diri itu benar, teman-teman. Citra diri itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, teman-teman. Sementara personal branding itu adalah kebalikannya. Bagaimana orang-orang melihat diri orang lain, teman-teman. Nah, di sini kami mengambil contoh adalah Mark Zuckerberg, teman-teman. Tahu kan yang founder Facebook, teman-teman. Nah, dia secara personal dia itu adalah orang yang kaku, teman-teman. Tapi sering jalannya waktu, dia menjadi friendly karena kemauan publik dan juga terhadap dirinya sendiri yang mau berubah. Nah, personal branding yang dia bangun juga dia adalah manusia yang friendly, manusia yang baik, dia manusia family man, dia cinta sekali dengan istrinya, teman-teman. Itu harus selaras, teman-teman, antara cara kita memandang diri kita sendiri dan apa yang kita pancarkan. Kalau ini tidak selaras, bagaimana diri kita nggak selaras sama personal branding kita, itu akan berat, teman-teman. Berat sekali. Kenapa? Oke, misal Sami contohkan, Sami adalah orang yang introvert, tapi sedangkan Sami bangun personal branding yang ceria, Sami membangun personal branding Sami yang aktif. Oke, awal-awal itu akan menjadi fine saja, teman-teman. Tapi lama-kelamaan itu akan memudar dan teman-teman tidak akan memetik hasilnya. Personal branding itu harus sesuai dengan karakteristik teman-teman. Jangan menjadi diri orang lain. Apapun kata orang lain, jangan pernah jadikan itu patokan terhadap diri teman-teman. Ingat, apalagi teman-teman itu adalah duta. Seorang duta itu akan mendapat banyak kritikan, akan mendapat banyak sekali persalahan dari orang lain jika teman-teman berbuat salah. Baik di depan umum, baik di cara di chat, teman-teman. Karena sepengalaman Sami menjadi duta-duta, termasuk Duta Inspirasi Indonesia, itu akan sangat kental, teman-teman. Selempang yang teman-teman pakai itu bukan hanya sekedar selempang yang teman-teman cetak, tapi itu adalah bentuk simbolis teman-teman sudah bisa mewakili dan merepresentasikan provinsi teman-teman sendiri, teman-teman. Jangan anggap selempang itu sebuah mainan saja dan tanda kutip, tapi anggaplah itu adalah sebuah sakral, teman-teman. Teman-teman mulai sekarang juga bangunlah personal branding dengan Duta Inspirasi, teman-teman. Bagaimana? Teman-teman harus bisa melihat diri teman-teman dulu, refleksikan. Apa sih aku? Siapa sih aku? Mau kemana aku? Karena personal branding ini sangat penting sekarang, teman-teman. Bukan kayak dulu, kalau kayak dulu zaman-zaman Sami masih SMP itu, yang penting PP-nya putih, nggak boleh ada snap. Pokoknya followersnya harus 1.000 pas. Kalau udah di atas 1.000 harus dihapus. Terus pengikutnya nggak boleh lebih banyak daripada yang di follow nggak boleh lebih banyak dari pengikutnya. Itu nggak zaman lagi, teman-teman. Yang dicari sekarang itu adalah bagaimana diri teman-teman bisa membangun personal branding, teman-teman. Bangunlah dengan Duta Inspirasi Indonesia ini hanya 3 bulan, teman-teman. Nggak kerasa kok. Ini teman-teman udah jalan sebulan. Sebulan lagi udah mau jalan, udah mau pertengahan bulan nih. Nanti bulan ketiga itu teman-teman udah mulai nggak aktif di bulan ketiga karena udah prepare buat teman-teman graduation dan pemilihan Duta Inspirasi Batch 15, teman-teman. Bangunlah mulai dari sekarang. Nggak apa-apa followersnya masih 200, masih 100, masih 1.000, nggak apa-apa. Sami dulu juga kayak itu, teman-teman. Nggak semerta-merta langsung 2.000, langsung 15.000. Enggak. Ada kalanya kita itu
juga harus membangun dari awal teman-teman, kecuali orang tua kita ada di Mahkamah Konstitusi teman-teman, atau orang tua kita jadi presiden. Nah itu boleh kita. Oke teman-teman, sedikit intermezzo. Oke, boleh dilanjut Kak? Nah, inilah alasan kenapa personal branding itu important, teman-teman, atau berguna. Yang pertama, dengan personal branding ini, kamu bisa membangun karir, teman-teman. Membantu pertumbuhan karir dan menunjukkan keterampilan dan prestasi unik kamu. Contohnya, banyak sekali kita melihat teman-teman TikToker sekarang, kayak Alwi yang sering parodi itu. Dulu dia pas zaman COVID itu baru merintis, teman-teman. Dan banyak sekali hujatan terhadap dia. Dikatai boti, dikatai maaf juga teman gay atau suka sama jenis. Tapi sekarang lihat, followersnya jutaan, sekali di endorse itu puluhan juta, teman-teman. Bayangin, dia bisa mengembangkan karir dan bisa membolak-balikan takdir dia sendiri, teman-teman. Bayangkan seguna itu personal branding sekarang. Yang teman-teman awalnya teman-teman gak bisa mendapatkan apa yang teman-teman bayangkan sekarang. Kalau teman-teman memulai proses setiap hari itu 0,1%, 1% saja setiap harinya, percayalah bahwa itu nanti bisa mengubah diri teman-teman. Karena teman-teman di masa depan itu adalah teman-teman yang di masa sekarang yang mau berproses, teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau berproses sekarang, ya jangan harap teman-teman bisa mendapat karir yang lebih bagus dengan jenjang ini. Kembali lagi saya mengingatkan, Duta Inspirasi Indonesia ini perlu teman-teman branding meski sudah besar. Jangan teman-teman berlindung di balik nama Duta Inspirasi saja, tapi cobalah teman-teman membawa nama Duta Inspirasi itu lebih tinggi, teman-teman. Kemudian yang kedua, profesionalitas, membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam kegiatan atau pekerjaan atau usaha, teman-teman. Nah, Sami beri contoh, teman-teman. Sami sekarang adalah seorang maba, teman-teman. Dan di lingkungan Sami itu, maaf bukan Sami merendahkan, tapi yang paham personal branding itu hanya Sami sendiri. Jadinya Sami itu menonjol daripada orang lain, dan banyak sekali tawaran-tawaran dari kakak tingkat, dari jurusan lain untuk kerjasama dengan Sami, baik dalam lomba, baik dalam kegiatan, baik dalam ketua organisasi, teman-teman. Nah, Sami kasih contoh, Sami itu sedang magang di salah satu BEM, teman-teman, di salah satu divisi di BEM. Nah, Sami langsung ditunjuk jadi PO acara, teman-teman. Jadinya Sami mendapat opportunity lebih. Bayangkan jika teman-teman nggak ada personal branding, ya susah untuk mendapatkan itu. Bisa, tapi susah, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu Sami cantumkan cukup 3 saja, itu networking opportunities, teman-teman. Membuka pintu untuk koneksi dan kolaborasi baru. Dengan personal branding ini, teman-teman bisa mendapat kawan dari manapun, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari manapun. Semakin besar personal branding teman-teman, akan semakin banyak ilmu, semakin banyak teman, semakin banyak apapun yang akan teman-teman dapatkan, baik buruknya, teman-teman. Gitu. Jadinya jangan takut dan jangan malu. Konten cringe yang teman-teman draftkan sekarang itu post aja, buat apa teman-teman nunggu kata orang? Kata orang itu nggak peduli. Orang cuma bisa ngejudge kita, orang cuma bisa buat kita insecure. Kalau mereka berhasil buat kita insecure, mereka merasa menang. Kalau mereka nggak berhasil, mereka akan semakin memuncak, teman-teman. Ingat, semakin tinggi pohon, maka akan semakin tinggi dan banyak juga angin yang menerjang, teman-teman. Oke, silakan teman-teman upload sekarang yang di draft, yang teman-teman baru edit di CapCut, CapCut, teman-teman, yang teman-teman draft di TikTok itu post terkait personal branding, terkait Duta Inspirasi, terkait provinsi teman-teman, terkait teman sendiri. Oke, posting, gak ada yang peduli kecuali teman-teman itu sendiri. Ingat, orang yang tidak pede itu adalah orang yang kepedean. Karena orang yang tidak pede merasa dirinya itu diperhatikan, padahal enggak, teman-teman. Itu yang Sami ingat sampai sekarang, kata-kata dari dosen Sami. Ya, teman-teman, maafkan kalau sedikit pedas, karena memang untuk personal branding ini perlu disadarkan, teman-teman. Oke, boleh, Kak, dilanjut. Nah, yang paling penting dalam membangun personal branding itu adalah be yourself, teman-teman. Atau jadilah diri sendiri. Karena kenapa? Sami coba flashback tadi. Karena kalau kita nggak selaras dan kita nggak menjadi diri kita sendiri, emang awalnya fine-fine aja. Tapi lama-kelamaan teman-teman akan luntur dan tidak akan mendapat apapun dari personal branding yang teman-teman bangun sekarang. Yang pertama itu ada autentisitas atau keunikan, teman-teman. Penting untuk jujur dan tulus dalam membangun citra diri atau personal branding. Jangan berusaha menjadi orang lain, karena berdiri dan berdikari di kaki orang lain itu tidak sangat enak, teman-teman. Pilihan ada di tangan teman-teman. Teman-teman mau menjadi presiden, teman-teman mau menjadi apapun, itu ada di tangan teman-teman. Baik di tangan siapapun, itu bukan hak orang lain mengatur kita. Meskipun itu orang tua kita, maaf teman-teman semuanya, bukan Sami itu, meskipun orang tua kita, meskipun paman kita, itu tidak berhak secara sepenuhnya mengatur kita, teman-teman. Harus kita sendiri yang mengarahkan hidup kita mau kemana. Karena kalau di umur-umur Sami memang masih diatur, tapi Sami sadar, di umur ke-20 nanti ke atas, itu hidup Sami adalah Sami sendiri yang membangunnya, teman-teman. Oke? Jadi mulai sekarang itu berdiri karilah dan kaki sendiri, cobalah buat keputusan sendiri, dan jujur kepada diri sendiri, karena kita perlu untuk jujur untuk menginfluence orang lain. Kemudian adalah menemukan nilai diri sendiri. Luangkan waktu beberapa saat untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kamu. Apa yang kamu sukai dan apa yang membuat kamu unik. Ingat, sekarang, teman-teman, kuncinya gini. Sekarang, orang hebat itu ada di mana-mana.
Orang hebat, orang baik itu banyak sekali teman-teman. Tapi yang sekarang itu adalah orang yang unik. Setiap orang influencer, teman-teman, yang jutaan, puluhan juta, itu pasti ada keunikan sendiri. Contoh, Atta Halilintar, dengan bandananya, dengan tutup kepalanya yang sangat unik itu. Terus ada Celos, yang tiktokers, dengan kebotakannya. Terus ada Alwi tadi, dengan kelucuannya. Terus ada Pak Muh, dengan kekocakan keluarganya. Mereka itu pasti membawa satu keunikan yang selalu kita ingat, teman-teman. Jangan teman-teman tidak unik, cuman mengikuti zaman saja. Ya, teman-teman bakal nggak berbeda dengan orang lain. Buatlah kekontrasan dengan orang lain, teman-teman, sehingga orang lain bisa mengenal teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Mungkin bisa menggunakan kuesioner sederhana untuk membantu audiens memahami diri mereka lebih baik dan memahami diri teman-teman juga, teman-teman. Jadi refleksi ini jangan lupa ditanyakan ke orang lain juga. Mungkin pemikiran kita nggak sesuai juga, teman-teman. Jadi perlu untuk masukkan orang lain, tapi nggak sepenuhnya kita telan mentah-mentah, teman-teman. Pilih baiknya saja. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini contohnya teman-teman. Dulu, pas 2022 Oktober, Sami mau lanjut ke Duta Gender Provinsi Bengkulu, itu captionnya lihat yang sebelah kiri, teman-teman. Itu panjang kayak pidato, Sami lagi pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu. Terus ada contoh, ditanya. Situ Sami terus membohongi diri kalau Sami nggak nyaman seperti itu, teman-teman, jujur. Karena Sami setiap ngepost itu selalu akan membuat pidato yang notabene-nya memerlukan waktu, teman-teman. Dan sangat malas untuk dibaca. Audiens itu nggak mau baca caption sepanjang ini, teman-teman, kecuali isinya tips and trick. Pasti mau dibaca. Tapi kalau caption ini, Sami yakin deh, 100 orang yang baca, itu hanya 2-3 orang aja yang mau baca. Terus sekarang, teman-teman, saat Sami ngepost konten biasa, yang bukan termasuk tips and trick, itu Sami lihat, cuman beberapa paragraf, cuman 1, 2, 3 doang, teman-teman. Sami jelaskan latar belakang, tetapi Sami gimana Sami survive-nya, dan Sami spill lagi kontennya. Dan ini yang menemani perjalananku di masa SMA, sehingga aku bisa tembus SNBP dan Universitas Indonesia. Cukup. Karena hal ini nyaman menurut Sami. Tapi kalau teman-teman mau yang seperti Sami yang di kiri, yang panjang lebar A, B, C, D, E, nggak apa-apa. Karena itu pilihan teman-teman. Karena kalau teman-teman mau personal branding yang tegas, personal branding yang kaku, seperti itu contohnya, teman-teman. Dan itu membuahkan hasil kok. Pas Sami pemilihan Duta Gender Provinsi Bengkulu kemarin, itu Sami dikenal, oh Iko ya, itu bahasa Sami, maaf. Oh ini ya, Sami yang captionnya panjang itu. Mereka mengingat otentik dari Sami, keunikan dari Sami, tapi Sami nggak bisa lama-lama membohongi diri Sami, teman-teman. Jadi tetap yang terpenting itu adalah jadi diri sendiri sebelum teman-teman membangun personal branding. Jangan pernah menjadi orang lain, teman-teman. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini kalau tentang tentang membuat konten, teman-teman. Gunakan video untuk menjelaskan caption atau gunakan caption untuk menjelaskan video, teman-teman. Nah, jadi gini, kalau teman-teman membuat video tentang menjelaskan sesuatu dengan ngomong di depan kamera, teman-teman, di captionnya nggak usah dijelasin lagi, teman-teman, nggak usah dijelasin panjang lebar lagi, nggak usah, cukup captionnya itu yang kembali lagi kepada videonya, yang menyangkut pautkan videonya. Nggak usah teman-teman jelaskan panjang lebar di captionnya itu, nggak usah, teman-teman, karena orang udah malas baca. Kebanyakan orang Indonesia itu pengen yang mendengar, teman-teman, bukan membaca, karena literasi di Indonesia itu salah satunya yang terbawa. Tapi kalau video teman-teman itu reels pendek kayak 7 tips di masa maba, terus ada klik caption. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman jelasin di caption, teman-teman, karena notabene-nya orang itu bakal membaca. Orang itu akan membaca karena kalau merasa menguntungkan dirinya, teman-teman. Tapi kalau nggak mau orang itu baca, dan itu pasti teman-teman juga bakal relate kok. Kalau teman-teman baca cerita kehidupan orang lain, itu akan tertarik, teman-teman. Tapi kalau lama-lama biasanya teman-teman nggak mau. Nah, kalau misalkan tips and trick tentang cara meningkatkan diri teman-teman, itu kok pasti dari atas sampai bawah teman-teman baca sampai ke klik lagunya biasanya. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman. Terus lanjut. Lanjut. Nah, di sini masih terkait konten, teman-teman. Kuantitas atau kualitas, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, mungkin kita akan ada mispersepsi atau akan ada argumen, teman-teman. Di sini Sami melawankan dua hal ini, kuantitas atau kualitas, teman-teman. Nah, kebanyakan konten-konten sekarang itu, teman-teman, yang FYP itu adalah kuantitas yang penuh. Bagaimana maksudnya, Kak? Nah, teman-teman pasti kalau scroll reels di IG atau di TikTok yang FYP itu pasti reels 7 detik dan cek caption. Itu kuantitasnya penuh, teman-teman. Maksudnya yang isinya penuh itu orang-orang yang mau, dibandingkan kualitas. Ada yang editannya wah bagus, ada yang editannya nggak main-main, teman-teman, sampai laptopnya rusak. Tapi FYP enggak, teman-teman. Nah, di sana bagaimana teman-teman bisa menyikapinya antara memilih dua hal tersebut, teman-teman. Nah, kalau menurut Sami, kedua hal ini bagus, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngincarnya cuman followers, teman-teman ngincarnya cuman
engagement, teman-teman bisa gunakan untuk kuantitas, teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang mau menjadi diri sendiri seperti editor, membangun personal branding sebagai orang yang di depan layar terus, teman-teman, ya udah kedepankan kualitas, teman-teman, karena lambat laun memang akan sedikit lambat pertumbuhan engagementnya, tapi ada kalanya pasti teman-teman juga akan ikut naik kok. Oke, seperti itu, jangan takut teman-teman untuk ngepost. Lanjut, Kak. Nah, di sini kita saat membangun personal branding, teman-teman, harus profesional. Baik dengan orang terdekat kita maupun dengan orang terjauh kita, teman-teman. Jangan ada perbedaan perilaku di antara kedua hal tersebut. Oke, yang pertama itu apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah cara kita berperilaku dan berinteraksi dalam konteks ini adalah personal branding online yang akan kita bangun. Seperti sikap kita, bahasa kita, komentar kita. Nah, sikap kita di sosial media itu, teman-teman, nggak boleh kita terlalu berlebihan, teman-teman. Oke, ada sesuatu hal yang nggak boleh kita posting, teman-teman. Seperti orang tua kita, maksudnya terlalu personal terhadap orang tua kita, permasalahan rumah tangga kita nggak usah diposting, teman-teman. Karena memang banyak orang yang peduli terhadap kita, tapi kita nggak tahu. Kepala kita aja yang sama-sama hitam, teman-teman, tapi pemikiran kita ada yang kuning, ada yang merah. Nggak tahu di kemudian hari mereka akan dijatuhkan, teman-teman. Seperti salah satunya kami ambil contoh case COC kemarin, Maxwell. Itu dia dijatuhkan temannya sendiri loh, terkait permasalahan Palestina, teman-teman. Padahal itu udah lama, tapi temannya karena dia viral, dia iri, teman-teman, dia jatuhkan Maxwell itu. Bayangkan, hati-hati, teman-teman, ya. Terus ada bahasa, jaga bahasa, teman-teman, jangan sampai menjadi seorang, teman-teman. Kita pasti pernah menemui orang-orang yang ini, teman-teman, yang terlalu kayak udah kita jelasin, tapi kayak oh ya Allah, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Cukup kekesalan, kesal boleh, teman-teman, tapi nggak boleh diutarakan. Mood teman-teman nggak boleh diafekkan atau dipancarkan, teman-teman, ya. Nggak apa-apa kesal, nggak apa-apa, pasti akan kesal, tapi jangan sampai keluar dari mulut teman-teman, jangan sampai tangan teman-teman ini jahat, ya. Jangan ya, Dek, ya. Nanti personal branding teman-teman langsung drop, teman-teman. Terus cara teman-teman menghadapi komentar-komentar, termasuk komentar kita sendiri terlebih dahulu, ya. Komentar kita, teman-teman, nggak boleh yang terlalu slay atau terlalu friendly, dan nggak boleh yang terlalu apa mengekang, teman-teman, ya. Cukup santai aja pembawaannya, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, itu berlebihan, teman-teman. Kemudian, kenapa professional branding ini penting? Ketika kamu menunjukkan sikap profesional, oh, aduh, terima kasih Kak Suki. Kenapa profesionalisme ini penting, teman-teman? Ketika kamu menunjukkan sikap profesional, orang lain lebih mungkin mempercayai dan menghormati kamu. Ini juga membantu kamu membangun reputasi, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa profesional itu penting? Profesional itu sama dengan integritas, teman-teman, atau tidak mengubah pendapat. Kalau kita kita melihat pemimpin yang benar-benar pendapatnya nggak bisa diubah, teman-teman, kayak tegas, kita pasti melihatnya, wah, kita akan menghormatinya, teman-teman, dalam konteks ini positif. Nah, kalau teman-teman bisa profesional menempatkan diri, teman-teman, teman-teman juga akan dihormati kok. Pasti. Teman-teman kalau pandai menempatkan diri, teman-teman pasti akan dihormati, teman-teman, ya. Jadi, nanti teman-teman harus bisa profesional, jangan teman-teman mentang-mentang teman dekat, teman-teman layani dengan beda, ya. Nggak boleh, teman-teman. Jadinya bersikap profesional dan menjadilah diri sendiri dengan baik. Karena kalau teman-teman berbuat baik, itu akan kembali diri teman sendiri. Sejatinya kita berbuat baik adalah kita membantu diri kita sendiri, teman-teman. Kemudian, ini ada contohnya, yang Sami contohkan tadi, yaitu saat seseorang bertanya berlebihan dan berulang, tanggapilah seolah kamu pelayan, tanda kutip, teman-teman, dan tanpa merendahkan diri sendiri, ya. Meskipun dia selalu bertanya, dia selalu kayak nggak puas sama pertanyaan kita, tetap teman-teman layani sebaik mungkin tanpa teman-teman menjatuhkan diri teman-teman sendiri. Ingat, yang penting pertama itu adalah dahulukan diri sendiri, teman-teman. Mau di konteks apapun sekarang itu dahulukan diri sendiri, teman-teman. Karena yang diajarkan dosen Sami itu saat mau menolong orang itu adalah tolonglah diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua baru lihat situasi, dan ketiga baru menolong, teman-teman. Ya, pertama itu harus dahulukan diri, baru melihat situasinya apakah baik untuk kita menolong atau enggak. Ketiga baru kita tolong, teman-teman. Ini merupakan konsep yang berubah yang sekarang, teman-teman. Oke, karena kalau dulu nggak apa-apa kita mau bantu orang karena kita percaya dengan orang dulu itu nggak ada mau berbuat jahat. Tapi sekarang kita nggak tahu dengan kita menolong orang lain apakah membuat dia senang, kan? Jangan, teman-teman, hati-hati sekarang karena banyak orang munafik sekarang. Ini udah Sami alamin dan Sami nggak mau kamu, teman-teman Duta Inspirasi Indonesia, mengalaminya juga, teman-teman. Oke, boleh dilanjut nggak? Nah,
membangun personal branding, teman-teman. Yang pertama, itu adalah menggunakan media sosial, teman-teman. Gunakan setiap media sosial kamu buat ekspresi diri tanpa berlebihan. Posting semuanya, tapi tetap kembali lagi profesional. Jangan berlebihan, teman-teman. Gunakan media sosial, teman-teman. WhatsApp, TikTok, X, LinkedIn, terus Instagram terpenting, teman-teman. Gunakan posting apapun. Nggak ada yang peduli dengan diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri, teman-teman. Kalau sedang merintis itu nggak ada yang peduli dengan kita. Tapi kalau kita udah di pucuk, udah di atas, teman semua, teman-teman. Langsung menjadi keluarga. Orang yang jahat ke kita langsung ngejilat kita, teman-teman. Kan itu tujuan kita. Untuk membangun personal branding itu kita harus bisa membuat orang lain sama dengan kita. Kita harus bisa kepuasan diri kita, teman-teman, dalam konteks positif ya. Jadi nggak ada yang peduli dengan kita kalau kita lagi berproses. Ingat, meskipun orang itu sayang dan kita pacar kita, tapi ingat itu adalah manusia yang kadang hatinya bisa dibolak-balikan, teman-teman. Berdirilah dengan kaki sendiri. Pasangan atau orang yang kita cinta, support system itu hanya penopang, teman-teman, bukan akar. Akar itu tetap diri kita sendiri. Kalaupun penopang ini nanti hancur, kita masih bisa berdiri, teman-teman. Tapi kalau penopang kita hancur atau pacar kita pergi, ya kita nggak bisa dong kalau itu kita jadikan sebagai akar. Kita akan runtuh, teman-teman. Oke? Jadikan support system aja, teman-teman. Tapi tetap support dalam diri kita yang utama. Kemudian yang kedua itu konsisten, teman-teman. Pastikan semua platform seperti LinkedIn, Instagram, dan lain-lain mencerminkan personal yang sama, oke? Jangan teman-teman di Instagram teman-teman branding tentang diri yang ceria, tapi di X teman-teman kaku, kayak pidato, tapi di TikTok teman-teman malah nge-JJ 1000 kali. Jangan, tapi buatlah apa, autentik tadi, teman-teman, ciri khas teman-teman sendiri, kayak Pasming Base itu JJ-nya bisa 1000 kali sehari dengan lagu yang sama. Nah, kita keingat kan dengan JJ-nya. Jadi itu teman-teman autentik itu dan harus sama, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada networking. Terlibatlah dalam komunitas atau acara yang relevan, teman-teman, dengan personal branding kalian. Jalin hubungan baik dengan orang lain. Dan kalau teman-teman menjalin hubungan dengan sesama yang membangun personal branding, teman-teman, itu masukan dari mereka berbeda dengan orang yang tidak paham personal branding, teman-teman. Kita bicara tentang setara ini. Karena kalau kita minta pendapat dengan orang yang setara dan kita, mereka tidak akan mengejudge, teman-teman. Tapi mereka akan memberikan kritik dan saran. Kalau kita bertanya dengan orang yang di bawah kita, mereka akan ngejudge tanpa memberikan saran, teman-teman. Mereka akan menjatuhkan. Kayak, kenapa sih kamu bangun personal branding? Kayak penting banget. Tapi dengan orang yang sama kayak kita, setara dengan kita, oh itu bagus, Sami. Tapi lebih baiknya kamu gini-gini ya, menurut aku. Nah, itu akan menjadi refleksi pada kita sendiri, teman-teman. Ingat, sekali lagi, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Pilih dan pilih baiknya, teman-teman. Oke, boleh dilanjut nggak? Nah, ini rintangan saat membangun personal branding, teman-teman. Sebenarnya, ini materi perkuliahan Sami, teman-teman, tentang perkembangan psikososial pada anak sampai dewasa, teman-teman, oleh Erikson. Kalau teman-teman yang kuliah tentang psikologis atau mendapat materi ini, pasti teman-teman paham. Nah, di sini Sami coba sangkut pautkan, teman-teman. Rintangan saat membangun personal branding di tahap awal teman-teman membangun, atau di tahap pertama, itu teman-teman akan mengalami trust versus mistrust. Apa sih artinya? Teman-teman akan mengalami kepercayaan diri dan ketidakpercayaan diri. Kayak, ya Allah, bangun nggak ya? Bangun nggak ya? Kira-kira orang lain bakal ngejudge aku nggak ya? Kira-kira gimana ya cara bangunnya yang awal? Nah, teman-teman masih akan mempercayakan jati diri teman-teman. Kalau teman-teman dapat dukungan dari emosional pacar, dari keluarga, teman-teman akan menjadi trust atau percaya pada diri teman-teman sendiri. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman mendengarkan opini-opini jelek dari orang lain, teman-teman akan mengalami mistrust atau ketidakpercayaan diri, teman-teman. Di fase pertama ini, teman-teman akan menentukan batu bata pertama, teman-teman, untuk membangun personal branding, teman-teman. Jadi, kalau batu bata tersebut sudah rapuh, teman-teman, di tahap kedua, 3, atau 4, itu akan hancur. Tapi kalau di tahap pertamanya sudah berkualitas, fondasinya sudah berkualitas, insya Allah rumah yang kita bangun nanti akan menjadi rumah mewah yang berkualitas juga, teman-teman. Kemudian, yang tahap kedua itu, teman-teman, ada otonomi versus shame and do. Artinya apa? Kita sudah ada otonomi atau kekuasaan terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Sudah nggak ngepikirin kata-kata orang lain, teman-teman. Kalau kita mampu untuk melawan hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mampu, kita akan merasa tanda kutip bodoh dan malu, teman-teman, terhadap personal branding yang akan kita bangun. Nah, yang bahayanya, bagian shame and dom ini, teman-teman. Bahaya banget kalau kita masih memperdengarkan orang lain. Udahlah,
pondasinya jelek, tiangnya jelek, ya gimana atapnya pasti lambat laun akan roboh, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman sudah mulai inisiatif membangun personal branding sendiri, sudah bisa menentukan personal branding teman-teman sendiri, sudah bisa mengarahkan personal branding teman-teman mau ke arah A, B, atau C. Di sisi lain, teman atau kebalikannya, teman-teman akan merasa bersalah dengan personal branding yang teman-teman bangun. Kayak, ya Allah, personal branding aku gini ya aku bangun. Tapi kok kayak salah ya, bermanfaat nggak ya kepada orang lain? Itu kalau teman-teman mendengarkan diri orang lain, teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke tahap ketiga, teman-teman sudah bisa inisiatif terhadap diri sendiri, wah, itu teman-teman sudah bisa membuka peluang lebih diri. Teman-teman sudah bisa membuka kreativitas yang ada selama ini di otak teman-teman. Kayak inisiatif, teman-teman, hari ini aku bakal buat konten A. Hari ini aku bakal buat konten B. Hari ini aku bakal buat konten C. Pasti seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah masuk ke tahap inisiatif tanpa perlu disuruh dan diberi dukungan emosional dengan orang lain, teman-teman. Ingat, gunakan terus teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman. Jangan plek-ketiplek aja ya. Nanti dikasusin bahaya loh. Terus di tahap terakhir, teman-teman, yaitu teman-teman sudah berintegritas yang sama sekali tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Baik dihujat dan enggak. Karena Sami itu pernah pas zaman ospek kemarin Agustus, itu ngeposting video di TikTok, FYP, teman-teman, ada 500.000 dan 300.000 tentang nyenggol universitas lain, teman-teman. Dan itu komennya ada 500 lebih, malah ngejatuhin. Tapi Sami nggak tanggapin, malah Sami panas-panasin lagi, teman-teman. Karena nggak Sami dengerin. Sami sudah ada integritas di dalam diri Sami sendiri, teman-teman, terkait itu. Atau teman-teman pasrah atau despair, teman-teman. Sudahlah, nggak usah lagi lah bangun. Nggak usah lagi lah bangun personal branding. Ngapain? Capek. Ngapain? Nggak usah lah. Nah, keempat tahap ini akan maksimal kalau kunci pertamanya teman-teman bisa menjadi diri sendiri. Kalau nggak dari diri sendiri, nggak bakal bisa, teman-teman. Nah, kayaknya ada pernah nonton juga deh kontennya, malu jadinya. Nah, kalau teman-teman di awal, saya ingatkan kuncinya, jadilah diri sendiri. Bagaimana cari diri sendiri? Refleksi pada diri sendiri, teman-teman. Refleksi, apa sih kelebihan aku, keunikan aku, apa sih kekurangan aku, gimana sih cara aku maksimalkan diri aku, itu yang perlu teman-teman lakukan. Umur kita sudah nggak remaja lagi, teman-teman. Memang masih ada yang 16 atau 17 atau di atas itu, tapi perlu untuk kita mengenali diri kita sendiri agar kita tidak salah dan menentukan langkah hidup kita sekali lagi, teman-teman. Oke, hidup cuma sekali dan jangan sampai salah memilih. Aduh, jadi kagem lama-lama. Ya, Kak. Lanjut. Nah, di sini ada kesalahan yang sangat-sangat umum kita temui, teman-teman, yaitu pertama, mengabaikan feedback atau komentar orang lain. Jangan tutup telinga terhadap saran atau kritik dari orang lain. Ini penting untuk personal branding. Karena kalau kita nggak ada kritik, teman-teman, kita nggak ada masukan dari orang lain, kita akan berputar di dalam otak kita sendiri. Kita nggak bisa keluar dari otak kita sendiri. Itu bahaya loh dalam psikiater, teman-teman. Karena kalau kita sudah kejebak dalam pikiran kita sendiri, teman-teman, kita akan merasa diri kita superior, nggak bisa dikalahin, maunya dipuji doang. Tapi ketika kita mendengarkan kritik dan saran orang lain, teman-teman, kita akan menjadi refleksi kalau kita ini bukan manusia sempurna yang masih perlu komentar orang lain. Sekali lagi, ingat, pilah dan pilih yang baik. Karena orang baik banyak, tapi orang jahat lebih banyak, teman-teman. Oke, yang kedua, tidak menyesuaikan diri, teman-teman, atau tidak fleksibel. Pastikan personal brand yang kamu bangun sesuai dengan audiens yang ingin kamu capai, teman-teman. Jangan kayak kalau teman-teman audiensnya pengen mak-mak nih, tapi teman-teman malah mengedukasi anak-anak, nggak cocok, teman-teman. Kemudian yang ketiga, berusaha terlalu keras. Sebenarnya kesalahan ketiga ini kesalahan Sami sendiri, teman-teman. Karena berusaha terlalu keras jadi orang lain, berusaha terlalu keras untuk mengupload konten, teman-teman. Karena dulu Sami benar-benar setiap hari itu satu. Dan memang pertumbuhan akunnya cepat, tapi lama-kelamaan capek, teman-teman. Lebih baik teman itu bangun personal branding itu yang santai tapi konsisten dan jangka waktu yang panjang. Kalau Sami kemarin itu cukup 20 hari udah capek untuk tiap hari. Tapi coba kalau tiap 2 hari sekali upload konten, itu kan bisa jadi 40 hari Sami uploadnya. Tapi karena Sami padatin jadi 20 hari, jadinya nggak konsisten dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Oke, lebih baik konsisten daripada teman-teman terburu-buru. Ingat, kita ada jalan yang masing-masing. Ada yang lebih tinggi duluan, ada yang belum ada proses, teman-teman. Tapi kalau mau teman-teman membangun personal branding, harus ada namanya proses dan progres. Oke, boleh lanjut, Kak? Nah, ini quotes yang Sami bangun dan Sami utarakan di mana-mana. Starting from small things become a mountain. Dimulai dari hal kecil menjadi sebuah gunung. Let's inspire before you expire. Nah, starting from small things become a mountain. Ini quotes yang Sami bawa sehingga saya bisa juara Duta Genre Provinsi Bengkulu pada saat itu. Karena Sami yakin dan percaya, nggak ada orang yang bisa hebat
langsung menjadi sebuah gunung. Meskipun orang tuanya berprivilege, teman-teman, tapi dia tetap, kalau orang tuanya terlalu memanjakan dengan privilege yang mereka punya, mereka tidak akan bisa mandiri dan berintegriti, teman-teman. Jadinya, mereka akan kembali lagi kepada hal kecil. Meskipun sesempurna apa orang, mulainya pasti dari hal kecil, teman-teman. Ingat, kita dilahirkan itu tanpa membawa apapun dan mati akan tanpa membawa apapun, teman-teman. Oke? Jadinya, mari tinggalkan inspirasi sebelum kita basi, teman-teman. Terakhir, oke, boleh slide ini Kak, pengingat sebenarnya. Nah, di sini Sami coba untuk rangkum, teman-teman. Yang pertama, kuncinya, pentingnya membangun personal branding itu menjadi diri sendiri terdahulu. Kemudian menjaga profesionalisme dan membangun personal branding yang konsisten. Lebih baik konsisten daripada jumlahnya banyak tapi tidak konsisten dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Oke? Boleh slide terakhir, Kak? Nah, ini slide terakhir itu pencapaian terakhir Sami seperti dokumentasikan di September 2023 atau 1 tahun lalu saat Sami kelas 12 SMA, teman-teman. Oke. Nah, kan ada banyak pertanyaan nih, teman-teman. Jangan Sami kasih tips di Duta Inspirasi itu, teman-teman. Teman-teman boleh nanya sebanyak apapun, tapi jangan sampai teman-teman terkesan caper untuk mendapatkan sebuah gelar, teman-teman. Nikmatilah sebuah proses perjalanan teman-teman di dalam Duta Inspirasi. Jangan terpatok mau menjadi Duta of the Moon atau mendapat gelar apapun. Jangan, teman-teman. Fokuskanlah kepada diri teman-teman sendiri, karena kalau teman-teman fokus meningkatkan diri teman-teman sendiri, ingat, gelar yang akan mengajar teman-teman. Nah, di bulan pertama Duta Inspirasi itu, teman-teman, Sami mendapat penghargaan dari Duta Inspirasi. Padahal Sami nggak ngincar apa-apa pada saat itu, teman-teman, di bulan pertama. Di bulan kedua dan di bulan ketiga, Sami juga nggak nargetin apa-apa, tapi di Millennials Inspirasi selalu mendapat penghargaan, teman-teman. Dan selalu konten-konten Sami itu diupload di Duta Inspirasi, di akun gedenya, teman-teman, kalau teman-teman boleh bisa lihat di bawah-bawah. Jadi jangan pernah terkaku dan terpaku terhadap gelar yang kata teman-teman tuju, oke? Semangat, teman-teman. Itu aja dari Sami. Terima kasih atas kesempatannya. Ingat, kita sama-sama belajar, teman-teman. Sami bukan fasilitator, bukan guru, teman-teman. Kita sama-sama masih berproses. Semoga proses kita di Duta Inspirasi ini membuahkan hasil yang maksimal, teman-teman. Saya Muhammad Sami Arkan. Terima kasih. Sami kembalikan ke moderator. Masya Allah, wah, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentunya dibawa oleh materi kita yang hebat dan sangat menginspirasi tentunya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Sami Arkan. Terima kasih banyak Kak Sami atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Namun kita belum berakhir teman-teman. Kita masih ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini nanti mungkin kita akan buka dulu 3 penanya. Jika misalnya materi kita masih menyanggupi atau waktu kita masih banyak, maka kita akan buka lagi sesi tanya jawabnya. Nah, di sesi tanya jawab ini, teman-teman mungkin nanti boleh raise hand. Siapa yang tercepat mungkin nanti bisa dipilih oleh pemateri kita dulu, yaitu Kak Muhammad Sami Arkan. Tapi nanti dulu teman-teman, tunggu Bang Wan sudah hitung dari 1 sampai 3. Oke, silakan. Bentar ya. Oke, Kak Sami mungkin boleh lihat-lihat dulu siapa nih duta-duta kita yang tercepat raise hand-nya. Nanti kita pilih. Oke, Bang Wan hitung, langsung saja 1, 2, 3. Masya Allah, mereka sangat semangat sekali Kak Sami untuk bertanya. Sebentar. Banyak banget nih. Saya mau absen dulu. Muka-mukanya ini. Oke. Aduh, maaf ya teman-teman kalau kemalaman atau kelamaan. Nah, ini Kak Uma Tantri kayaknya udah mau, tapi di layar Sami bukan yang pertama ya Kak ya, maaf. Udah nge-spam emot tapi bukan pertama, maaf ya Kak ya. Nah, di layar Sami ini ada Kak Rahmat Hamdi. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bang Wan dan terima kasih pada Kak Sami atas waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Sami atas materi yang telah disampaikan bagi kami semua, karena ini merupakan materi yang sangat relate bagi kami yang baru saja memulai membangun personal branding tentunya. Di sini saya izin bertanya, hanya ada satu pertanyaan. Tadi Kak Sami di tengah-tengah pemaparan materi sempat menyebutkan bahwa kita harus menemukan keunikan yang ada dalam diri kita untuk menjadi salah satu hal yang bisa membangun personal branding kita. Nah, bagaimana jika kondisinya sekarang keunikan yang kita miliki itu juga dimiliki oleh orang lain? Apa langkah yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menemukan solusi sehingga kita bisa tetap membangun personal branding dengan keunikan yang kita miliki, meskipun keunikan itu sudah ada di orang lain. Apakah kita harus mencari keunikan baru atau tetap dengan keunikan yang kita miliki? Terima kasih Kak Sami atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kawan, langsung dijawab atau gimana? Oke, boleh Kak Sami, langsung dijawab aja Kak Sami. Oke, Karamat Hamdi tadi menyebutkan kalau keunikan kita itu udah dimiliki orang lain, itu gimana Kak? Nah, teman-teman ingat, setiap manusia itu berbeda teman-teman keunikannya. Mau sekecil apapun, mau sesama apapun, teman-teman pasti berbeda. Nggak ada yang sama, teman-teman. Kita itu manusia, setiap orang lain berbeda. Sami memang memiliki kebanyakan sama dengan orang lain. Sami bicara sama kok. Sami nggak juga tinggi juga sama teman-teman, tapi keunikan yang Sami bawa sekarang, Sami nggak ngubah keunikan Sami teman-teman, tapi Sami buat lebih menonjol dan lebih keren daripada orang lain. Sami coba amati, tiru, modifikasi teman-teman. Kalau dia sudah menerapkan taktik A, teman-teman sebisa mungkin menerapkan taktik B atau bermain gerilya teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih menonjol dan lebih terlihat teman-teman, tanpa menjatuhkan dia teman-teman. Jadinya jangan pernah merasa kalau keunikan kita itu dimiliki orang lain. No, keunikan orang itu berbeda teman-teman, dan itu sudah ditakdirkan dari manapun dari kita sebelum lahir teman-teman. Itu adalah bawaan dari lahir atau hereditas kita. Jadi gimana caranya kita harus bisa lebih menonjol dengan dia tanpa menjatuhkan orang lain dan tanpa mengubah diri kita sendiri. Nggak usah mencari keunikan diri kita sendiri kalau kita sudah menemukan keunikan kita sendiri teman-teman. Oke? Jangan diubah. Buat apa diubah? Karena kalau teman-teman ubah keunikan, teman-teman akan berdiri di kaki orang lain teman-teman. Karena untuk mencapai dan mengetahui sebuah keunikan itu susah loh teman-teman. Atau jangan coba di riset jadi nol lagi, karena takutnya teman-teman akan berdiri di kaki orang lain juga. Oke, nggak enak loh. Kak Rahmat, maaf Kak Rahmat kalau agak belibet, tapi paham kan? Oke, bisa dipahami. Terima kasih Kak Rahmat. Terima kasih Kak Sami atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Rahmat Hamdi. Sekarang kita pilih lagi nih. Mungkin boleh turun dulu. Nah, kali ini izin ya Kak Sami, kali ini Bang Wan yang coba pilih mereka. Siapa di sini yang di sini Bang Wan nggak harus lihat yang cepat sih, karena semuanya cepat semua. Cuma di sini Bang Wan pengen lihat yang ya aktif dari kemarin-kemarin dan tapi dia belum memiliki kesempatan untuk bertanya. Bang Wan lihat. Oke, turunkan dulu. Oke, Bang Wan hitung 1, 2, 3. Oke, bentar ya, Bang lihat dari kemarin yang angkat tangan tapi belum bertanya siapa ya. Bentar ya, bentar ya. Di sini sepertinya ada Kak Fiona. Nah, Kak Fiona ini kemarin aktif terus tapi belum memiliki kesempatan untuk bertanya. Silakan Kak Fiona. Iya, makasih banyak Bang Wan. Jujur aku senang banget bisa dipilih. Kalau Kak Sami, maafin aku pakai handphone karena tadi laptop aku barusan mati. Udah coba pakai laptop rekan kerja juga kan. Cuma ternyata ada profilnya nggak berjalan. Maaf ya. Oke, aku izin langsung nanya aja ya Kak. Halo? Suaranya terdengar nggak ya? Terdengar Kak? Oh, iya, maaf juga ini nggak pakai handphone karena lagi di tempat kerja. Lagi lembur tadi. Oke, langsung aja. Kak, ini tadi kan kakak sebut ini kalau orang hebat itu kan sekarang banyak. Cuman kan setiap influencer kan pasti membawa nih keunikannya masing-masing. Terus aku mau nanya nih, misal diri kakak ini banyak banget tuh bakatnya. Gimana sih cara kakak supaya bisa ngebangun branding di antara banyaknya bakat kakak itu? Dan gimana cara kakak tuh bisa fokusin sama satu hal itu? Itu pertanyaan pertama. Dia izin nambah lagi yang kedua. Nah, pernah nggak sih kakak tuh berada di posisi misal kakak ini udah berhasil tuh bangun branding, tapi di suatu ketika kakak itu salah pilih, entah itu tempat kerja ataupun apapun itu. Yang penting orang di tempat kerja itu tahu tuh kakak tuh sebenarnya punya value. Tapi masalahnya pas kakak udah berkecimpung di dalam sana, kakak tuh nggak dihargain. Nggak nggak dihargai itu maksudnya bukan nggak dihargai selayaknya manusia ya, tapi ini benar-benar nggak dimanusiakan gitu. Nah itu kakak gimana sih cara cara ngatasinnya? Karena jujur aku sendiri pernah berada di posisi itu dan itu sangat sangat berat sakit hati banget. Karena kita masuk ke instansi itu pasti kita ngasih yang terbaik gitu kan. Cuman sampai sana kok gini ya, nggak dimanusiakan itu masalahnya kak. Itu pertanyaan kedua. Satu lagi ya kak, boleh banget nggak? Nah satu lagi nih, aku mau nanya, gimana sih Kak cara kita menjaga konsistensi untuk terus membangun personal branding di tengah kesibukan kita? Karena kalau aku dari diri aku pribadi, karena aku kerja nih dari jam 6 sampai jam 6 sore, kadang juga lembur. Nanti habis pulang kerja, aku freelance kerja atau sambil ngeduta juga. Jadi kadang kalau mau ngedit tuh, kadang ada rasa malasnya gitu loh Kak. Gimana sih cara kita supaya kita bisa tetap konsisten sama itu? Itu aja Kak, makasih.
Oke, terima kasih Kak. Oke, keren banget ternyata Kakak udah kerja juga dan banyak sekali kegiatan di luarnya itu. Nah, tadi pertanyaan Kakak yang pertama itu, kalau kita banyak bakat, terus gimana buat fokusin ke satu hal ya Kak? Nah, Betul. nah di sini Kakak sebenarnya teman-teman, satu bakat yang Sami pendam, yang nggak Sami munculin lagi, itu Sami bisa nari. Sami bisa nari. Saya saat SMP itu juara satu tingkat provinsi, teman-teman. Tapi setelah Sami masuk SMA, itu Sami nggak fokusin ke situ, tapi Sami fokusin ke komunikasi atau berbicara. Nah, kenapa? Karena menurut Sami, bakat yang harus kita tonjolkan itu yang harus berdampak pada kita yang dengan lebih banyak, teman-teman, value-nya. Karena Sami itu nggak bisa multitasking, teman-teman. Sami bisa hanya pada satu hal doang. Tapi kalau Sami bisa juga, kenapa enggak bakat kita tonjolin semua? Tapi kalau teman-teman nggak bisa, pilih paling berdampak pada diri teman-teman sendiri yang bisa membawa diri teman-teman pada kebaikan yang lebih besar, teman-teman. Oke? Itu kuncinya. Terus pertanyaan kedua tadi, Kak. Pernah nggak sih salah pilih tempat sampai nggak dihargai? Sekarang, Sami salah jurusan. Oke? Sami pengennya ilmu hukum, Sami pengennya ilmu politik atau antropolog, masuk kesehatan. Kayak berbeda banget. Itu kenapa bisa? Karena itu Sami dengerin perkataan orang tua Sami. Memang restu orang tua di atas segala-galanya dan Sami masuk lewat jalur undangan. Tapi karena ini bukan kemauan Sami, jadinya value yang Sami kembangin sekarang itu kayak nggak berguna aja di kesehatan. Kan orang-orangnya bukan mendiskriminasi teman-teman, tapi orang-orangnya pendiam, fokus belajar, kutu buku. Sedangkan Sami orangnya gerasak gerusuk, yang pengennya ngomong doang, pengen bersosialisasi, dan Sami nggak dihargai lama-lama, teman-teman. Kayak berbeda sendiri, teman-teman, jujur. Nah, gimana Sami ngatasin sampai nggak dimanusiakan? Nggak, ingat Kak, kita memang gak dimanusiakan dengan orang lain. Tapi bukan itu alasan kita buat jadi sama seperti mereka. Gak apa-apa, kita udah terlanjur, kita jalanin aja. Tetap jadi diri kita sendiri, tetap jaga kebaikan. Orang yang dijahatin tapi masih memancarkan kebaikan, itu pahalanya akan 2 kali lebih besar. Sama nggak apa-apa, nggak dimanusiakan. Jadikan itu pengalaman hidup. Kita juga masih muda, kita masih 20-an untuk umur kakak sekarang, nggak apa-apa. Jadikan pelajaran hidup nanti. Insya Allah kalau kakak terus baik, pasti kakak akan mendapat hal-hal ke depannya. Memang sekarang makan hati banget. Sekarang pasti kakak merasa, ya Allah gimana ini. Kakak pasti sholat, pasti nangis. Nah, Sami juga pernah. Sampai kelas 9 SMP, teman-teman, karena Sami dibully. Karena Sami balik lagi ke 9 itu Sami bisa nari, bisa bicara sampai segala macam, itu Sami dibully sama-sama COVID, dan Sami pernah tahajud minta doa untuk mati aja, teman-teman, sumpah nggak bohong, karena udah nggak kuat, nggak ada orang yang bisa cerita. Tapi Sami sadarkan lagi kalau Sami sama kayak mereka, apa bedanya saya dengan keburukan. Dan mungkin kalau Sami dengarkan kata mereka kemarin dan doa Sami dikabulkan, nggak ada Sami sekarang di sini, teman-teman, dan nggak bisa kita sharing. Terus yang terakhir itu, gimana cara membangun personal branding di tengah kesibukan kita. Pasti kakak sibuk kerja terus freelance, dan saat membangun personal branding itu ada rasa malas. Itu tandanya kakak burn out atau terlalu memaksakan diri, kak. Karena rasa malas yang timbul saat kakak membangun personal branding itu adalah ketika kakak memaksakan diri. Pasti ya udah, nggak apa-apa kak, berhenti aja dulu, istirahat aja dulu, personal brandingnya nanti. Bukan berarti gak dibangun, tapi kalau kita udah kecapean, jangan pernah dipaksa, teman-teman. Berhenti kalau udah capek, jangan dipaksakan dulu, rehat sejenak, benar-benar hilang dulu dari peradaban sebenarnya. Terus tapi berjanjilah pada diri teman-teman sendiri untuk tidak lama-lama dalam tahap itu. Karena kalau terlalu lama, teman-teman buyar lagi personal brandingnya kan. Tetap nggak curi-curi waktu, dan kalau memang capek, pertahankan, istirahat kak. Jangan dipaksakan diri ya. Oke kak, karena Sami juga pernah memaksakan diri dan nggak enak loh. Jangan kak ya. Semangat kak. Luar biasa banget jawabannya. Makasih banyak Kak Sami. Benar-benar terbuka sih pikiran aku juga habis ini. Thank you. Oke, terima kasih Kak Fiona atas pertanyaannya. Mungkin kita turunkan tangan dulu teman-teman, dan kita cari penanya yang ketiga ini siapa. Di sini mungkin Kak Sami aja yang milih ya, Kak Sami ya. Mungkin boleh Kak Sami lihat apakah Kak Sami melihat dari siapa yang tercepat, atau mungkin siapa yang unik, atau mungkin siapa yang lucu gitu kan. Silakan Kak Sami nanti pilih. Oke, Oke. silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja angkat tangannya, 1, 2, 3. Oke, aku bakal pilih yang angkat tangan, tapi yang terunik ya. Teman-teman, karena Sami menghargain. Oke, spam, spam, spam semua. Yang itu keluarin sampai penuh layar, nge-like laptop. Itu juga trik-trik untuk dilirik juga, teman-teman. Nanti coaching-coaching kan masih ada 15. Keluarin semua yang buat teman-teman emot kok. Yang buat teman-teman imut atau lain. Keluarkan, itu tips juga, teman-teman. Oke. Nah, ada yang nguam juga tadi. Gak apa-apa, maaf ya kalau udah kelamaan. Nah, oke, kayaknya Sami mau milih Cak Eka dari Jawa Timur, karena dia udah totalitas juga penampilannya, udah ngespam tadi, udah bicara udah nggak bisa mingkem tadi. Enggak, silakan Kak.
Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Wan sudah memberikan kesempatan dan terima kasih untuk Kak Sami yang sudah memberikan kesempatan. Wah, Masya Allah sekali ini materi yang sudah diutarakan oleh Kak Sami sangat bermanfaat dan ilmu daging semua. Di sini bahwasannya saya ingin memberikan pernyataan dulu ya Kak. Personal branding itu kan merupakan gambaran diri yang bisa ditunjukkan lewat apa saja. Sebagai bentuk pembeda, sebagai daya tarik. Nah, contohnya yang saya rasakan ini personal branding dalam prestasi atau pencapaian yang saya miliki. Tentunya ini menjadi dicap orang itu high achiever gitu, high achiever. Namun dengan hal ini tuh terdapat beberapa permasalahan yang saya rasakan. Pertama nih Kak, yaitu orang-orang pasti ada pandangan yang kayak, ih kok pamer sih gitu. Terus ada yang iri gitu. Kemudian ada juga yang kayak bikin insecure orang, kayak orang-orang tuh kadang gak mau berkenal dengan aku karena value-nya tuh, orang-orang bilangnya tuh value-nya tinggi gitu. Yang kedua itu banyak ekspektasi-ekspektasi dari orang lain gitu kan. Dan tentunya ketika saya gagal itu kadang orang-orang tuh nggak percaya gitu. Kayak kok kamu gagal sih? Waktu itu juga kan saya waktu itu mengikuti SNBP ya. Saya ikut ke universitas top gitu di 3 top negeri di Bandung. Di situ saya gagal. Nah, di situ teman-teman semua seangkatan tuh kayak bertanya-tanya, kok kamu gagal dan sebagainya. Itu kan menjadi tekanan untuk saya pribadi ya, Kak. Nah, sehingga pertanyaannya, bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut? Apa sih yang perlu kita lakukan? Dan apa sih saja yang sasaran-sasaran selanjutnya untuk hal tersebut tuh menjadi hal biasa untuk kitanya gitu. Dan yang terakhir, media sosial apa yang utama untuk mempersonal brandingkan diri? Apakah LinkedIn ataukah semua media sosial gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Cai Kak atas sharingnya tadi. Nah, sebenarnya personal branding kita itu sama-sama menonjolkan prestasi kita dan permasalahan kita juga sama terhadap orang yang iri, terhadap orang lain insecure sama kita dan nggak mau berteman karena value kita dianggap lebih tinggi dan juga ekspektasi orang lain yang membuat kita tertekan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Oke, kalau teman-teman sudah bisa integritas, ke tahap integriti yang kami jelaskan tadi, teman-teman sudah bisa nggak mendengarkan orang lain, insya Allah hal-hal ini sudah menjadi hal kecil untuk teman-teman sendiri. Ya. Pernyataan orang lain, ekspektasi orang lain itu kalau teman-teman sudah bisa masuk ke tahap integriti, udah nggak berguna perkataan mereka. Kayak kemarin, belakangan, Sami juga ikut beasiswa dengan segala prestasi Sami dan gagal. Dia sama, kok bisa sih orang kayak kamu loh. Nah, biasanya gitu, teman-teman. Ya udah, saya juga manusia loh, saya juga punya kesalahan, saya juga nggak sempurna. Bilang gitu, Kak. Kalau udah, saya juga manusia loh. Mau setinggi prestasi saya juga nggak sempurna. Bilang aja gitu. Nggak usah di teman-teman nggak usah teman-teman tanggapin panjang lebar, nggak usah, mereka nggak peduli kok. Mukanya aja kayak oh kasihan banget kamu, padahal di belakang mampus lu akhir gagal juga kan lu. Nah, kebanyakan gitu teman-teman, kayak di depan kita oh kasihan banget semangat ya, padahal di belakang lihat Sami kan gagal kan nggak percaya lu sama gua. Nah, kebanyakan gitu teman-teman, jadinya nggak usah ditanggapin, kalaupun mau ditanggapin sekedarnya aja teman-teman, nggak usah yang terlalu dihitung karena itu akan menjadi bumerang buat teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang kedua, media sosial apa yang terpenting saat ini? Nah, tergantung konteksnya. Kalau teman-teman sudah mau mengambil kerja, teman-teman sudah mau industri yang kaku dan membangun masa depan, itu bisa teman-teman fokuskan ke LinkedIn, teman-teman. Nah, cara mempromosikan LinkedIn, kan kebanyakan orang IG itu kan banyak nggak tahu LinkedIn. Bisa teman-teman gunakan Instagram, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman mau merintis banget dari nol, mencari atensi orang lain terlebih dahulu, boleh di Instagram dulu, teman-teman. Karena kami membaginya seperti ini, teman-teman. LinkedIn itu adalah tempat-tempat orang berprofesional untuk mencari masa depan atau kerja. Instagram buat orang-orang membantu ekonomi atau buat orang-orang refreshing secara setengah-setengah, setengah refreshing, setengah mencari informasi. Tapi kalau TikTok, benar-benar orang yang baru kerja buka TikTok. Lihat kita live setbor sekarang, PT Satbor. Itu benar-benar kenapa bisa viral, karena orang-orang stres butuh hiburan, teman-teman. Dan kalau di YouTube, itu adalah media informasi, mencari informasi yang formal, teman-teman. Oke? Nah, perbedaan sosial media itu perlu untuk teman-teman pahami untuk membangun personal branding sesuai konteksnya masing-masing dan audiensnya. Nah, mungkin kan personal branding teman-teman yang terlalu JJ teman-teman masukin ke LinkedIn, bisa-bisa tendang HRD teman-teman gitu. Jadi ya sesuai konteks dan harus fleksibel yang seperti Sami masukkan di konteks tadi. Oke, Sami izin rangkum juga, nggak usah didengerin kata orang lain, nggak usah teman-teman curhat masalah teman-teman gagal, nggak usah, bilang aja saya manusia biasa juga gagal di kuliah ini. Aku ngikutin udah 5 kegiatan dan yang berhasil cuma 1 doang, 4 gagal. Gak apa-apa, masih maba, pelajaran di kan saya juga orang desa juga, teman-teman, dari desa kecil yang ke kota itu kan perlu adaptasi. Nggak usah dijelasin kenapa aku gagal, nggak usah, biarin, cukup kita aja. Oke, jangan pernah cerita keburukan atau kekurangan kita dengan orang lain, karena suatu saat kalau kita bersaing dengan dia, dia akan memanfaatkan itu untuk kebutuhan dia. Oke, teman-teman, semangat. Kayaknya ngoceh terus aku ya. Maaf ya teman-teman.
Makasih teman-teman. Oh iya, nanti kalau mau mau posting di Instagram jangan lupa tag aku teman-teman _score ya. Oke, langsung follow back kok teman-teman. Thank you. Bismillah naik followers. Kasih teman-teman. Oke, kawan. Oke, terima kasih Kak Eka. Gimana Kak Eka? Apakah sudah paham? Masya Allah, sangat paham sekali. Sehat selalu Kak Sami dan sukses selalu untuk Kak Sami. Amin, amin. Oke. Gimana Kak Sami ini? Apakah kita eh, cari lagi satu penanya atau dua penanya? Oke, boleh satu orang lagi deh, Kak. Kayaknya Oke, udah kemalaman silakan. dari dari Wit. Langsung saja untuk teman-teman yang bertanya, angkat tangan. Silakan Kak Sami pilih. Oke. Gimana ya? Oh, kok udah dikit yang nanya nih. Tadi udah cowok, artinya kita cewek. Oke, untuk teman-teman cowok, maaf ya. Nanti bisa DM aja kok. Insya Allah aku balas malam ini. Soalnya lagi ngalin kesetresan belajar anatomi, nggak paham-paham. Oke, ini ada yang pakai kacamata asli dan kacamata palsu, 2 orang. Bentar ada yang lope-lope terus. Bismillahirrohmanirrohim. Ah, Kak Meta ini. Kalau di tempat kami kepilih. Boleh Kak Meta? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Wan. Terima kasih Kak Sami atas kesempatannya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kak Sami atas pemaparan yang luar biasa yang bagi saya pemaparan-pemaparan ini bisa menjadi pedoman untuk kami berproses ke depannya. Baik Kak Sami, izin bertanya. Jadi sejak awal pemaparan yang saya spotlight adalah tentang menjadi diri sendiri gitu. Jadi di beberapa kali kesempatan saya sering melihat bahwa seperti influencer, baik itu di TikTok maupun di sosial media, memang mereka menjadi diri sendiri. Salah satunya adalah dengan dengan kepribadian yang ceplos-ceplos ataupun berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, bagi mereka itu adalah bentuk menjadi diri sendiri. Sedangkan bagi beberapa orang lain itu tuh tidak etis karena mereka berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain adalah tentu sesuatu hal yang salah. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, bagaimana menurut Kak Sami terhadap hal itu? Apakah orang-orang dengan seperti kepribadian seperti itu tuh ada orang-orang yang memang berhasil membangun personal brandingnya atau justru hal-hal kayak gitu tuh merupakan hal yang salah? Terima kasih banyak Kak Sami. Nah, oke. Terima kasih Kak Meta. Nah, ini tuh Kak Meta tadi pertanyaannya, apakah itu etis atau enggak dan benar atau salah? Itu nggak bisa kita kategorikan benar dan salah, teman-teman. Karena di pandangan kita memang nggak etis, tapi di pandangan orang lain itu nggak juga belum tentu, teman-teman. Karena kadang yang kita lihat di TikTok itu adalah atau di platform manapun itu teman-teman adalah sebuah settingan teman-teman. Jadinya kalaupun itu nggak bisa kita intervensi, pandangan orang itu nggak bisa kita intervensi teman-teman. Mau mereka pandangan A, B, C etis atau tidak etis itu nggak bisa kita intervensi atau kita ganggu gugat teman-teman. Itu yang kami pelajari di mata kuliah kami sekarang bahwa pandangan orang itu sama sekali tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah adalah pandangan mereka yang sampai ke kita, gimana kita memprosesnya teman-teman. Nah, kembali lagi dengan sifat artis-artis yang ceplos-ceplos dan merasa dia superior dan merendahkan orang lain. It's okay. Selagi dia masih bisa menjadi orang lain dan memang dia dalam tanda kutip menurut kita yang masih ada etis itu merugikan teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Apakah dia harus menjadi orang lain yang pendiam dan sopan kayak Ivan Gunawan tiba-tiba jadi sopan? Bukankah itu akan menjadi pertanyaan teman-teman? Ivan Gunawan itu kan orang yang benar-benar ceplas-ceplos kalau ngomong A, B, C nggak tahu arti, nggak tahu tempat. Rocky Gerung kayak ngata-ngatain presiden teman-teman. Nggak salah karena dia sedang bermain peran teman-teman. Dan nggak mungkin dia menjadi orang pendiam tiba-tiba. Nggak apa-apa, itu menurut Sami cara personal branding juga kan nggak bisa kita salahkan karena itu adalah ciri khas dia sendiri gitu Kak Meta kalau menurut Sami meskipun dalam konteks pandangan seseorang itu merugikan Kak, tapi kembali lagi dia sudah berhasil membangun dirinya sendiri. Kembali kita harus kembali dengan diri kita sendiri, apakah kita bisa sepercaya itu seperti dia atau tidak. Menurut Sami itu poinnya Kak. Terima kasih Kak Meta. Oke kawan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Meta. Gimana Kak Meta? Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab Bang Wan. Terima kasih banyak Kak Sami atas penjelasan yang luar biasa. Terima kasih Bang Wan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah aktif dan sudah bertanya. Oke, sesi tanya jawab sudah cukup ya teman-teman semua karena kita mengingat juga waktu juga sudah di WIB sudah jam 8.39, mungkin di WIT sudah jam 9.40 mungkin sekarang ya. Jadi untuk mempersingkat waktu teman-teman kita cukupkan sampai sini. Nanti teman-teman yang ingin bertanya lagi kita masih ada 15 coaching teman-teman. Jadi tetap semangat ya.
Nah, sekarang Bang Wan mungkin sedikit menyimpulkan kembali dari materi yang telah disampaikan materi kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama yaitu personal branding adalah cara kita mempresentasikan diri kepada orang lain, teman-teman, yang mencakup cara berbicara, penampilan dan nilai yang kita tunjukkan. Nah, dalam personal branding itu penting karena dengan personal branding kita dapat mengembangkan karir, membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam kegiatan. Dan dalam membangun personal branding, teman-teman tetap harus fokus dengan kemampuan diri sendiri, jangan menjadikan omongan orang sebagai patokan. Nah, di sini juga sudah ada disimpulkan tadi sama pemateri kita di akhir PPT-nya. Pentingnya menjadi diri sendiri, menjaga profesionalisme, dan membangun personal branding yang konsisten. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bang Mon simpulkan. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang hebat pada malam hari ini. Oke, kepada operator mungkin boleh. Oke, izin ambil alih. Boleh nih Kak Sami gaming inspirasinya dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh gaya bebasnya Kak Sami. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, nah selanjutnya juga ada ini Kak penyerahan dari Duta Inspirasi Indonesia, sedikit hadiah dari kami kepada Kak Sami sebagai pemateri yang sangat luar biasa. Oke, para operator, silakan. Makasih. Terima kasih Kak Sami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak Sami Muhammad Terima Arka. kasih Sami atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Kak Sami. Terima kasih banyak Kak Sami. Sukses untuk Keren banget, daging isi materi pada malam hari ini ya. Menyala, menyala ketua MPR ku. Ditunggu di awal. Menyala sekali. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Sami. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada malam hari ini. Isi materinya sangat daging teman-teman. Jadi rugi banget nih teman-teman yang lain yang nggak ikut coaching pada malam hari ini. Wah, oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lanjut sesi, belum. Sesi dokumentasinya nanti. Sama Bang Wan dulu ini, sebagai moderator. Iya nggak sih? Nah, ini dia. Nyala Bang Wan. Oke, boleh Bang Wan gaming inspirasinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, gaya bebasnya boleh Bang Wan. Oke, 3, 2. Guys, boleh jangan chat dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Uncle Dias dan tim PDD. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yaitu dokumentasi bersama duta-duta hebat pada malam hari ini yang hadir. Silakan teman-teman raise hand untuk mendapatkan posisi di awal slide-nya. Mungkin boleh kepada tim PDD untuk mengambil alih. Oke, mana nih teman-teman? Boleh on cam ya guys. Dan boleh resign untuk mendapatkan tempat di slide pertama. Oke, boleh nih gaming inspirasinya dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, gaya bebasnya guys boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Uncle Dias dan tim PDD, Masya Allah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah raise hand. Mungkin boleh boleh turunkan tangannya biar nggak capek ya. Raise hand dulu terus. Oke, sekali lagi Bang Gon ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Kak Muhammad Samiarka. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah aktif untuk bertanya, untuk berpartisipasi dalam coaching kelima kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum Bang Wan tutup coaching kita pada malam hari ini, Bang Wan ada sedikit pantun nih untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh bantu bilang cakep ya. Oke, buah delima di dalam pepaya. Cakep. Ya, Cakep. usai sudah coaching malam ini, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Supriyadi, selaku Waalaikumsalam moderator warahmatullahi dalam coaching pada malam hari ini, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.
Masya Terima kasih Allah. teman-teman semuanya. Oke, untuk lebih lanjut boleh follow Instagram Sami teman-teman semuanya. Kalau Terima ada kasih, Mas. salah kata, mohon maaf teman-teman, ambil yang baiknya saja karena kita sama-sama masih belajar juga. Sami izin pamit juga teman-teman semuanya. Terima Semoga kasih, Kak kalian Sami. Boleh dapat Kak Sami ilmu. jika ingin lanjutkan aktivitasnya, boleh untuk live dari Zoom kita. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Sami. Terima Sehat kasih selalu ya Kak kawan. Sami. See you Oke. soon. Salam untuk Kasuki dan Mbak Adeline tercantik terganteng. Oke, semangat. Aku Masih Terima ada kasih 2 bulan banyak Kak lagi. Sami. Semangat enggak Nyong. ya. Semangat Nyong. Terima Temu kasih kangen Kak. ini kayaknya. Oke, Masya Allah. assalamualaikum teman-teman. Selamat malam.